Halo semua, kembali saya akan review produk elektronik ya. Dan kali ini akan kita bahas produk yang kurang begitu familiar, yaitu dishwasher. Ya, serinya itu yang DFN 16410X dari Beko. Apa aja kelebihan menggunakan dishwasher? Kita cek di video berikut. Oke, dishwasher adalah alat untuk mencuci piring atau peralatan dapur Anda secara otomatis. Sistemnya itu dia melalui deterjen, kemudian disemprotkan ke dalam kompartemennya, ya di dalamnya itu disemprotkan. Teknisnya seperti ini, air menyemprot dengan tekanan tinggi dan suhunya tinggi, ya suhunya panas, sehingga akan efektif dalam membersihkan sisa lemak dan kotoran ya, akan tersapu semuanya, akan bersih. Benefitnya tidak cuma itu sebenarnya. Dengan dishwasher ini ada banyak sekali benefit yang akan didapatkan. Nah, yang pertama pastinya akan lebih higienis, akan lebih bersih. Karena memang menggunakan air panas dan deterjen, ya itu pasti akan membunuh kuman dan lain sebagainya. Jadi akan sangat higienis sekali. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, lebih cepat dan mudah. Cepat dan mudah karena memang ya tinggal tekan tombol menu-menunya saja dan memproses, ya kan. Kemudian kalau yang cepatnya karena memang prosesnya di sini di dishwasher Beko bisa lebih cepat. Bisa mungkin ya ada yang sampai 50 menit, bahkan ada yang 30 menit kalau memang tidak terlalu kotor. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah sangat dibutuhkan jika aktivitas kita sangat padat. Kalau kita orang sibuk ya tidak sempat mencuci ya, kita bisa menggunakan dishwasher ini untuk mencuci dan kita dapat melakukan aktivitas yang lain yang lebih penting lagi. Seperti itu. Kalau kita emang sibuk sekali ya. Kemudian yang keempat, lebih hemat air. Lebih hemat air kenapa? Karena dengan dishwasher kita mencuci piring itu hanya paling cuma sekitar 11 liter ya. 11 liter klaimnya itu menghabiskan airnya. Kalau pakai di keran biasa udah berapa liter air yang habis ya. Jadi sangat menghemat air. Dan yang terakhir pastinya aman ya, safety, walaupun ada listrik dan lain sebagainya tapi aman karena ada fitur-fitur seperti water safe dan lain sebagainya. Itulah istilah-istilah yang ada pada dishwasher ya. Dishwasher pada umumnya memiliki fitur safety seperti itu. Oke. Dishwasher ini wattnya maksimum 2100, jadi sangat besar sekali. Sangat disarankan untuk rumah-rumah yang memang memiliki wattnya cukup ya, KWH-nya cukup ya, minimal ya 2200 ke atas ya, 5000 mungkin, atau yang tinggal di Pondok Indah mungkin di apartemen ya, ini sangat cocok sekali produk ini. Oke, kalau kita perhatikan di bagian bodinya dari luar ya terlihat sangat premium, teman-teman. Kita lihat seperti ini ya, desain stainless steel seperti ini sangat premium sekali. Dan satu hal yang pastinya mungkin menjadi pertanyaan, wah Beko brand Eropa pasti harganya mahal nih. Beko kalaupun brand Eropa ya harganya itu harga Indonesia, jadi sangat kompetitif, bahkan setara atau selevel dengan harga-harga dari brand-brand Asia seperti yang dari Korea mungkin, atau mungkin dari Jepang dan lain sebagainya ya. Jadi sangat kompetitif. Jadi kualitasnya Eropa tapi harganya harga Indonesia. Itu Beko ya. Jadi memang ini harganya pun di bawah 10 juta untuk dishwasher ini. Sangat murah sekali kategorinya. Oke. Nah, kelebihannya yang kita dapat bedah dari dishwasher ini, yang pertama kita lihat dari desain ya. Tadi saya sudah sounding. Kemudian yang kedua nih, kita lihat ya. Kompresornya sudah menggunakan yang ProSmart inverter kompresor. Artinya dengan inverter itu dia akan lebih hemat energi, tidak bising, dan lebih kuat, lebih tahan lama nantinya produknya sendiri. Bahkan dengan inverter ProSmart seperti ini garansinya pun lama, teman-teman. Jadi garansinya itu sampai dengan 12 tahun. Ini sangat lama sekali garansinya. Fitur apa aja sih kalau kita lihat sebelum kita masuk ke fitur yang dimiliki? Di sini ada tampilan LED displaynya, panelnya ya. Tampilan digitalnya di sini kita bisa atur, kita pilih nanti menu-menunya apa saja. Kita cobain nanti di akhir video ya. Kemudian kalau kita buka bagian dalamnya seperti ini kondisinya. Ya, di sini ada dua rak yang bawah dan yang atas. Biasanya kalau rak yang bawah ini biasanya untuk menyimpan piring atau mangkuk yang besar ya. Posisinya harus menyamping, atau kalaupun mangkuk itu harus posisinya ke bawah ya. Posisinya itu harus menghadap ke bawah. Nah, kalau kita perhatikan lagi di sini ada baling-baling, teman-teman. Ada baling-baling yang ini, baling-baling ini akan berputar dan nantinya akan mengeluarkan air panas bertekanan tinggi di sini. Ada dua baling-baling untuk rak yang atas dan rak yang paling bawah. Kita lihat seperti ini ya. Nah, kita perhatikan lagi ya di bagian pintu masuknya ini ada tempat untuk deterjen. Untuk deterjen, kemudian untuk nanti pembirasannya. Ini deterjennya harus deterjen yang khusus dishwasher ya. Jadi deterjen yang memang deterjen yang tablet, atau mungkin deterjen yang cair atau yang bubuk, yang deterjen yang khusus dishwasher ya. Oke, kemudian kalau kita perhatikan lagi, kalau kita lihat di raknya lagi, di sini ada rak yang multifungsi. Kemudian ada rak lagi di sini. Ini untuk rak ini ya, alat dapur seperti pisau atau sendok dan lain sebagainya ditaruh di sini, di rak yang ini. Yang atas ini rak multifungsi. Kalau kita lihat di bagian bawahnya lagi, di sini ada filter.
Filter biasanya kita harus bersihkan setelah selesai memproses ya. Kita langsung buka, kita cuci filternya, kotorannya kita hilangkan. Kemudian di sini ada tempat untuk garam. Kita buka seperti ini aja, kita masukkan garam di sini karena memang tingkat kesadarannya itu harus sesuai. Kalau tidak akan merusak cangkir atau piring yang Anda miliki yang mahal-mahal pastinya ya, seperti itu. Jadi jangan khawatir kalau masalah tingkat kesadaran, garamnya, kemudian cara penggunaannya dan lain sebagainya. Nanti teknisi akan datang ke rumah. Teknisi akan masang dan mengajarkan atau mengedukasi semuanya dari cara penggunaannya, perawatannya dan lain sebagainya. Jadi nanti seperti di training di rumahnya konsumen ya, di rumah Anda kalau Anda membeli produk ini. Biasanya 2 hari setelah pengiriman akan datang teknisi untuk menginstal, semuanya dipasangin. Kayak misalkan tekanan airnya harus minimal berapa bar. Kalau nggak salah di sini 0,3 sampai 10 bar ya, tekanan air itu harus sesuai tekanan airnya. Nanti semuanya disetting, tingkat kesadarannya dan lain sebagainya. Ya, seperti itu. Jadi nanti teknisi akan datang untuk menginstalasinya. Oke, kita lihat lagi ke bagian yang lainnya ya. Kita lihat di belakangnya itu ada ini kipas ya. Di dalam ini ada kipasnya untuk pengeringan. Karena prosesnya pada dishwasher ini mencuci sama seperti di mesin cuci pakaian biasa, dari proses rendam, mencuci, bilas dan keringin sampai benar-benar kering. Nanti tinggal kita buka dan kita lap saja, atau mungkin ya kita simpan di tempat yang kering saja, seperti itu. Jadi udah fully automatic, semuanya udah otomatis dengan dishwasher ini. Oke, fitur yang dimiliki oleh si Beko ini dari dishwasher yang seri DIFN ini 60 cm ya dimensinya. Itu memiliki fitur yang namanya, yang tadi pertama frost mat inverter untuk hemat energi, kemudian yang kedua ada glass seal. Glass seal ini adalah fitur yang memberikan perlindungan yang lebih baik terhadap kaca dan gelas maupun piring. Nah, di sini kaca gelas piring Anda tidak akan cepat korosi. Jadi akan benar-benar terawat, akan terlihat seperti baru terus. Nah, kalau kita lihat ya di sini ya. Ini gelas saya nih seperti ini nih. Ini mencuci menggunakan gesekan yang biasa, jadinya begini nih. Kita bisa lihat ya. Buram begini ya, jadinya buram. Ya beginilah kalau menggunakan cuci piring yang mencuci manual ya, menggunakan gesekan. Kalau menggunakan dishwasher ya pastinya akan lebih terawat. Apalagi kan piring-piring Anda udah pasti yang mahal semua, gelas-gelas Anda yang mahal semua gitu. Jadi harus perawatannya yang ekstra. Mengurangi pecah juga ya, nggak bakal pecah kalau dicuci di dishwasher. Kalau pakai dishwasher pakai tangan biasa di tempat cuci piring biasa mungkin akan ada risiko buat pecah ya. Di sini aman sekali. Itulah kenapa harus pakai dishwasher. Oke, kemudian ada fitur yang namanya Fast Flush. Ini keren sih, karena memang dengan Fast Flush ini bisa memotong proses mencuci. FYI, mencuci dengan dishwasher itu bisa sangat lama sekali, bisa sampai 3 jam malahan ya. Nah, di sini dengan Fast Flush ini bisa mempercepat proses pencucian. Berikutnya ada fitur lagi namanya Quick and Shine. Ini dia mencuci cuma 58 menit. Mencuci cuma 50 menit. Tingkat kotornya itu medium ya, jangan terlalu kotor banget ya. Kita bisa mencuci atau daily seperti itu ya pakai Quick and Shine ini. Ada nanti program berapa nanti saya kasih lihat. Oke, berikutnya ada water safe, yaitu aman tadi ya dari kebocoran dan terjadi hal yang tidak diharapkan. Itulah fitur-fitur yang dimiliki oleh dishwasher dari Beko ini. Oke, saya akan tampilkan gambar di sini ya. Inilah cara penataannya, ada do and done-nya. Cara menata piring atau gelas atau alat dapur Anda di dishwasher. Seperti ini gambarnya. Jadi memang piring atau yang lainnya di bawah posisinya, gelas, sendok dan lain sebagainya juga harus posisinya berdiri. Ini mungkin yang akan sulit dibersihkan seperti di sendok ya. Sendok itu suka ada nasi yang lengket sekali, itu sulit dibersihkannya. Dengan dishwasher akan sangat mudah dan sangat bersih nantinya. Oke, kemudian kita lihat ada down-nya seperti ini ya, tidak boleh posisinya menghadap ke atas, harus tetap menghadap ke bawah peralatan dapurnya. Oke, kita langsung coba ke yang paling penting nih, cara penggunaannya. Di sini ada program, itu ada 6 program. Program apa saja kita langsung coba ya, kita lihat di sebelah sini. Oke, kalau kita perhatikan ini bagian tombol displaynya. Tampilan display seperti ini ya. Ini ada tombol power di sini, on off-nya. Kemudian ini display utamanya seperti ini. Kemudian ada tombol start dan pause di sini dan cancel. Kemudian di sini ada tombol untuk time delay, yang ini ya, tombol delay-nya. Kemudian ada tombol function atau tombol fungsi, kita pilih fungsi yang mana. Kemudian ini tombol fungsi itu kita bisa pilih antara program 1, 2, 3 sampai 6 program ya. Kemudian di sini ada tombol untuk setengah ya, kalau misalkan bebannya atau isinya di dalamnya itu setengahnya saja kita pakai yang ini. Kalau memang tidak terlalu banyak isi pada dishwashernya. Kemudian ada tombol lagi yang ini untuk tombol fastuless yang tadi saya sudah jelaskan, pemotongan proses pencucian. Jadi lebih cepat di pencuciannya, di prosesnya lebih cepat di sini dengan fastuless ini, memotong proses pencucian. Oke, di sini yang bisa kita pilih program 1, 2, 3 sampai 6. Yang program 1
ini bisa kita potong proses pencuciannya, bisa kita percepat ya dengan Fast Plus tadi. Kemudian kita juga bisa pakai half ya, mode half atau setengah saja pencuciannya ya. Kemudian yang mode 2 ini tidak bisa. Kemudian mode 3 ini bisa memotong juga sampai dengan 70% waktu pencuciannya. Jadi cuma program 1 sama 3 aja nih yang bisa pakai menggunakan program yang half dan program yang mempercepat proses pencucian. Oke, kemudian ini ada time delay. Ini bisa kita atur time delaynya sampai dengan 9 jam atau mencuci atau menunda proses mencucinya 3, 6, dan 9 waktu yang dapat kita tundanya. Ini tombol ini kita fungsikannya. Oke, apa sih mode yang satu? Yang satu ini adalah eco mode. Ini 50 derajat Celcius nanti prosesnya, air yang disemprotkannya. Program ini paling ekonomis ya untuk peralatan atau makanan harian yang kotornya itu harus terus dibersihkan. Ini tingkat level kotor itu medium. Ini waktu yang memproses itu 228 menit kalau kita proses di menu yang ini. Waktunya lama ya, wattnya bisa 1000 wattan dan air yang akan dihabiskan itu 11 liter. Kemudian yang ini, yang program nomor 2 otomatis. Ini pakai yang ini aja nih kalau mencuci. Nanti suhunya itu range-nya antara 40 sampai 65 derajat Celcius. Ini program yang otomatis yang sehari-hari dari medium ke tinggi, sangat efektif tingkat kotornya ya. Kemudian ini waktu yang akan digunakan yang akan terpakai itu 100 sampai 180 menit ya. Air yang akan terpakai juga 11 literan juga sampai 15 liter. 11 sampai 15 liter. Oke, energi yang dipakai itu sampai dengan maksimum 1400 watt. Yang ketiga ini program intensif. Suhunya akan tinggi sekali 70 derajat Celcius. Ini cocok untuk piring-piring atau tempat makan kita, peralatan kita yang sangat kotor sekali, pakai fungsi yang intensif ini. Dan ini proses mencucinya itu 148 menit ya. Air yang akan dihabiskan di sini akan lebih boros, yaitu 17 liter ya, karena memang program intensif, program yang sangat maksimal ya untuk proses pencuciannya. Oke, kemudian wattnya pun di sini 1600-an. Ini watt akan berbeda-beda ya, tergantung daerah ya, tergantung voltase di rumah teman-teman ya nantinya. Ini akan berbeda. Mungkin di sini sama Bekasi mungkin akan beda ya untuk wattnya yang terdisplaynya berapa kalau kita pakai wattmeter untuk mengukurnya. Oke, kemudian program yang keempat, ini program Quick and Shine. Ini mencuci dengan cepat, yaitu suhunya itu 60 derajat Celcius, tingkat kotornya itu medium. Nah, di sini sangat cepat sekali, cuma 60 menit, 58 menit lah, 58 menit. Air yang dihabiskan pun hanya 11 liter di sini, dan pastinya di sini wattnya pun 1100 watt. Kurang lebih hampir sama seperti yang program 1 ya. Cuma di sini lebih cepat saja dengan Quick and Shine ini. Prosesnya itu cuma 58 menit, 1 jam. Kalau yang tadi yang program 1 itu sampai 228 menit. Ya, sangat lama sekali. Ya. Kemudian yang berikutnya ada Mini. Ini yang program yang kelima. Mini ini program untuk mencuci piring yang tidak terlalu kotor. Ya, ini 30 menit ya proses juga. Suhunya pun sangat rendah, yaitu 35 derajat Celcius, dan ini wattnya pun sekitar 800 wattan. Air yang dihabiskan itu 11 liter juga. Nah, ini program yang memang kalau piring itu ya terlalu kotor lah, intinya seperti itu. Kemudian yang terakhir ada program yang 6, yaitu pre-wash. Itulah program-program yang dimiliki. Ada 6 program yang sangat mudah penggunaannya. Cara perawatannya pun nanti akan diajarkan oleh teknisi, akan disetting semuanya. Cara programnya akan di training juga di rumah konsumen. Jadi kesimpulannya, dengan dishwasher akan membantu pekerjaan rumah Anda. Anda punya waktu yang luang banyak karena memang semuanya kerjaan yang merepotkan, yang mencuci dengan tangan manual atau gesekan seperti itu akan digantikan oleh mesin, dan prosesnya akan sangat cepat dan mudah penggunaannya. Benefitnya itu yang didapatkan. Nah, kemudian dengan dishwasher ini satu hal yang harus digarisbawahi, rumah kita harus cukup dayanya karena memang maksimum wattnya pun bisa 2100 watt. Ya, jadi memang harus betul-betul di atas 3000 mungkin untuk daya rumah yang cocok ya, seperti itu. Nah, ini harganya pun kompetitif, saya rasa sangat recommended untuk Anda miliki produk Eropa dengan kualitas Eropa tapi harga Indonesia. Kembali saya tekankan karena memang di bawah 10 juta ini sangat kompetitif, harganya sangat murah. Sekian review dari saya, sampai jumpa di review berikutnya.